Cek, saya udah masuk belum Kak ya? Udah Kak Wahyu. Udah ya? Udah aman Kak Wahyu. Ya, absen aja Kak ya? Absen apa nih Kak Wahyu? Ya, absen doang. Santai Kak. Dipanggil-panggilin nggak Kak teman-temannya biar bergabung. Ya, siap. Lagi mancing kali Kak. Ini mancing ya? Kamar Pudin. Sampai jam berapa Kak? Sampai jam 3 Kak seharusnya. Oh, sampai jam 3 ya? Ya, kalau mulainya sesuai. Oke, siap.
Oke, kakak-kakak, kita tunggu 3 menit lagi ya untuk menunggu teman-teman supaya bergabung. Sambil dikonfirmasikan mungkin via Japri atau telepon untuk teman-temannya. Oke, halo, selamat siang kakak-kakak semua. Suara saya terdengar ya? Selamat siang. Oke, Selamat siang. baik. Kakak-kakak sudah lewat 5 menit, 6 menit. Kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang kakak-kakak semua. Oke, kakak-kakak. Sebelumnya mungkin saya mau mengingatkan kembali nih, kakak-kakak sudah baca-baca ya di LMS ya, terkait tentang materi kali ini ya, yaitu tentang pengembangan kurikulum dalam pembelajaran PJOK ya. Mungkin ada kakak-kakak yang sudah baca ya dari di LMS, itu sudah banyak
Jadi menurut saya pribadi mungkin di sini sudah familiar terkait tentang kurikulum, karena kita kurikulum ini sering atau sangat terjadi kita sebagai guru merasa ya kurikulumnya berubah-berubah ya, mulai dari dulu ada yang namanya KTSP, KBK, K13 ya, sampai yang paling terbaru nih saat ini yaitu kurikulum Merdeka ya. Jadi permasalahan, tantangan kita dan segala hal terkait tentang kurikulum ya saya yakin ya kakak-kakak sudah merasakan semua ya. Apalagi mungkin ada yang sudah lebih senior ya dari kita ya, Kak Marfudin, Kak siapa lagi ya, aku tadi ya, dan yang lainnya itu mungkin sudah merasakan kurikulum yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang bagaimana dari kita nih mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran PJOK ya. Ini baru berapa nih? Baru 8 orang ya pesertanya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya kakak-kakak ya. Baik, kakak-kakak sambil menunggu mungkin ada yang mau memimpin doa untuk kali ini dibuka. Ada? Kemarin kayaknya laki-laki terus nih, sekarang mungkin perempuan kali ya, biar kita adil gender. Kak Adita, boleh Kak Adita pimpin untuk pembuka doa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti jimit pelatihan hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Dita yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memimpin mengawali kegiatan kita pada kali ini. Baik kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Baik, kesepakatan bersama, saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan bersama, jangan bosan-bosan ya kakak-kakak untuk mengingatkan kesepakatan bersama juga ketika dalam pembelajaran. Kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK mungkin diingatkan kembali nih kesepakatan bersama biar nanti para peserta didiknya mengingat ya kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama ya. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis itu adalah hal yang wajar ya. Nah, Kak, sebelum kita mulai nih, di sini mungkin lebih banyak kajian teoritikal ya, karena kita akan berdiskusi terkait tentang kurikulum nih, kakak. Apalagi yang terbaru sudah keluar capaian pembelajaran tahun 2024 ya, kakak. Ada yang sudah dapat mungkin ya filenya. Tadi barusan saya kirim filenya CP yang terbaru, CP PJOK langsung ya, karena kalau CP dari pusat itu kita ada di halaman 400 kakak-kakak. Jadi kalau kakak-kakak mungkin sudah dapat CP-nya yang terbaru atau masih full, ya berarti kakak buka di halaman 400, itu adalah CP pembelajaran PJOK. Nah tadi yang saya kirim itu langsung saya cut, saya potong di halaman CP PJOK ya, jadi bisa dilihat ya. Itu terkait tentang keputusan Badan Standar Kurikulum Asesmen ya, pendidikan nomor 032/H/KR/2024 ya, tentang pencapaian pembelajaran pada peserta anak usia dini ya, jenjang pendidikan dasar
dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Dengan keluaran kurikulum ini, nanti kakak-kakak diharapkan semua nih satuan pendidikan baik dari usia dini sampai usia SMA atau SMK atau MA atau bahkan sederajat ya, itu bisa menggunakan dan mengimplementasikan terkait kurikulum Merdeka ya. Ada beberapa perubahan ya yang menurut saya banyak dilakukan di capaian pembelajaran ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin kalau kakak-kakak di PMM itu banyak tuh kurikulum ya, perubahan-perubahannya juga ada kan, dari yang dulu sampai yang sekarang. Yang sekarang itu ada 4 elemen ya. Ada keterampilan gerak, terus pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, pengembangan karakter, dan nilai-nilai gerak yang elemen sebelumnya ya. Nah, sekarang itu sudah berganti. Jadi elemennya itu ada terampil gerak ya, diganti jadi terampil gerak, terus belajar melalui gerak, bergaya hidup sehat, dan memilih hidup yang menyehatkan ya. Itu 4 elemen yang nanti akan kita diskusikan, kita bahas ya. Halo kakak, tujuan dari sesi ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka ya, serta terkaitnya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK ya, terus peserta mampu memahami, menyusun program PJOK yang berkualitas dengan Blackboard Design ya. Nanti itu akan kita bahas terkait tentang Blackboard Design ya. Sebelumnya mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin berbagi atau ada yang ingin mendiskusikan terkait tentang sudah sampai di mana sih kakak-kakak ketahui tentang CP terbaru kita nih, PJOK ya. Apakah kakak-kakak sudah download semua, sudah tahu semua, atau baru sekarang nih tahu tentang CP, perubahan CP yang terbaru? Ada kakak-kakak yang ingin berdiskusi? Adita baru tahu katanya. Ada lagi kakak-kakak? Maksud dari capaian pembelajaran yang terbaru ini sebenarnya apa sih kayak gitu? Ada kakak-kakak yang ingin mau berbagi terkait tentang, atau bahkan belum tahu semua ya CP yang terbaru ya? Kalau belum, baik, nanti kita diskusikan ya. Next, agenda kita sesi ini. Yang pertama, nanti backward design, terus pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, aktivitas yang pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini ada pertanyaan nih menurut kakak-kakak, tulis di kolom chat saja ya. Tulis di kolom chat dari skala 1 sampai skala 10 nih. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ya, silakan ditulis aja Kak di kolom chat. Misalkan yang tadi, oh kakak baru tahu nih ya, berarti kakak posisinya ada di mana tuh? Ada di 1, 2, atau kakak sudah sampai di posisi 10, boleh ditulis. Ya. Ditulis Kak di kolom chat. Seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kak Wahyu 5. Ini bukan penilaian ya Kak ya. Kita berbagi aja nih. Kakak taunya berapa kayak gitu. Ini nggak termasuk ke dalam penilaian saya.
Kak Ahmad Sobari 4, Kak Dita 4. Kak Akbar Rizky 5. Kak Rizal 4. Oke, nah bisa digarisbawahi, mungkin diambil benang merahnya dari sini. Kakak-kakak mungkin masih belum paham terkait tentang kurikulum PJOK. Memang kita guru olahraga itu jarang ya kayak melihat tentang yang terjadi di lapangan ya. Yang terjadi di lapangan itu guru-guru olahraga biasanya memang tidak melihat terkait tentang kurikulum PJOK. CP-nya apa, capaian pembelajarannya apa. Jarang ada yang melihat seperti itu. Ya, jadi biasanya guru-guru olahraga itu langsung ya seperti itu kayak. Nah, kenapa di sini ditanyakan dulu nih kakak sebagai awal atau diagnosis ya yang sering kita lakukan atau ke peserta didik sehingga kita mampu nanti nih apa yang akan kita pelajari di sesi kali ini terkait tentang pengembangan kurikulum PJOK itu sendiri ya. Nah, next. Oke, pertanyaan kedua nih Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, ini seperti pertanyaan paradigma di awal pertama kita ketemu ya Kak ya. Di modul 1.1 ya. Nah, Kakak boleh tulis di kolom chat deh. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah sih? Silakan dijawab di kolom chat. Oke, Kak Dita sudah menulis nih terkait tentang apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ya. Kak Dita menjawab tujuannya untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual dan kesehatan secara keseluruhan. Kak Akbar juga sudah menjawab untuk mengembangkan keterampilan motorik peserta didik. Nah, yo kakak-kakak yang lain ditunggu nih. Menurut kakak nih, selama kakak menjadi guru, selama kakak menjadi pendidik ya, kira-kira tujuan kakak adanya dari tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu apa? Kayak gitu. Mungkin kakak-kakak nih sudah lama kan mengajar. Nah, kira-kira apa nih? Di sini Kak Rizal menjawab memenuhi kebutuhan ruang gerak siswa, meningkatkan mood anak, melatih kemampuan sosial, mengenalkan potensi diri. Potensi diri. Yo, ada lagi kakak-kakak? Kak Ahmad Sobari, tujuannya untuk meningkatkan kesehatan fisik, menumbuhkan kesadaran pentingnya kesehatan. Sambil saya absen nih, ada Kak Dita, Kak Akbar, Kak Rizal Fikri, Kak Ahmad Sobari.
Kak Wahyu, tujuannya untuk membina prestasi bakat anak dalam bidang olahraga dan sebagai dasar pengetahuan dalam kesehatan jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kakak, ayo yang belum silakan. Atau ada yang baru bergabung di sini, kakak-kakak menulis di kolom chat yaitu tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Tujuannya apa? Ini pernah kita bahas di paradigma modul 1.1 ya, paling awal pertama kali kita ketemu. Sebenarnya apa sih tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu? Nah, itu pernah kita bahas nih. Jadi kita di sini sama-sama menyatukan persepsi kita, sama-sama sebagai guru olahraga atau PJOK. Sebenarnya apa sih adanya PJOK di sekolah itu? Ya, untuk apa sih? Nah, ini nih. Ya, saya tertarik dengan jawaban Kak Wahyu nih. Ada yang bagian terakhir nih, sebagai dasar pengetahuan dalam kesehatan jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak Wahyu bisa on mic? Ya, Kak. Oke, Kak Wahyu boleh dong berbagi diskusi terkait tentang menurut Kak Wahyu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuan ya, PJOK kan singkatan dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, Kak ya. Ya. Ya, jadi menurut saya tujuannya itu selain ke bidang prestasi bakat olahraga si anak, tetapi juga memberi wawasan berkaitan dengan jasmani yang menjaga kesehatan tubuh kita di dalam kesehatan sehari-hari gitu, Kak. Maksud saya gitu, Kak. Oke. Sepengetahuan saya. Iya. Oke, terima kasih Kak Wahyu atas Ya, Kak, sama-sama. pendapatnya ya. Oke, terkait tentang tujuan utama PJOK ya, mungkin kita menyamakan persepsi juga ya. Kemarin kita sudah bahas di paradigma pertama modul 1.1, apakah tujuan pelajaran PJOK ini yang pertama untuk kebugaran fisik atau untuk prestasi atau untuk kebugaran fisik, prestasi, sama satu lagi terkait tentang hiburan. Apakah PJOK termasuk ke dalam ketiga itu? Ya, pelajaran PJOK di sekolah apakah untuk prestasi, kebugaran atau hiburan? Dan ternyata dari ketiga itu sebetulnya tidak mencangkup pelajaran PJOK di sekolah itu, tidak memenuhi. Kenapa? Kalau mau kebugaran tubuh ya, kalau hanya pelajaran PJOK seminggu satu kali itu tidak akan maksimal ya, karena untuk mencapai kebugaran tubuh yang bagus seminggu mungkin kita harusnya ketemunya 3 kali seperti itu. Kalau untuk prestasi juga sama, nggak mungkin kita dalam pelajaran PJOK di sekolah hanya 1 kali pertemuan, prestasinya nggak bakalan tercapai seperti itu. Untuk hiburan juga sama ya, 1 kali dalam seminggu itu tidak mungkin tidak maksimal ya dari ketiga paradigma yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi tujuan dari PJOK ini mungkin untuk mengembangkan secara positif nih aktivitas fisik atau aktivitas gerak melalui gerakan. Jadi mereka terbiasa bergerak, mereka sadar untuk bergerak ya, sampai menurut mereka nih, oh melakukan gerakan tersebut secara
atau praktik ya. Contoh sederhana, sesibuk apapun kita, kalau kita sudah sadar bahwa pentingnya berolahraga, ya udah kita pasti bakalan berolahraga kayak gitu, dan kita akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari, daily living kayak gitu. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi pelajaran PJOK itu untuk apa? Ya itu tadi untuk untuk menjadikan para peserta ini aktif nih. Aktif dalam apa? Aktif dalam bergerak kayak gitu, dan mereka akan sadar nanti pentingnya berolahraga seperti itu kakak-kakak. Next ya, kita lanjut. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024 ini, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetisi, dan kreativitas. Dua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Tiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, itulah capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024 kakak-kakak ya, terkait tentang PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Next. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua nih. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, nah di sini kita perlu mempatokan ya, atau muncul pada standar kurikulum dan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Ya, siapa nih yang mau merefleksikan pengalaman atau kakak-kakak langsung belajar aktivitas terus tanpa melihat ke capaian pembelajaran terlebih dahulu. Nih. Yuk, ada nggak dari kakak-kakak yang ingin merefleksikan atau mendiskusikan ya terkait tentang terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, misalkan ketika kakak menyusun RPP atau modul ajar nih, ya, atau yang lain sebagainya lah perangkat pembelajaran. Kira-kira kakak mengacunya ke standar kurikulum dan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan, atau kakak-kakak langsung oke, materi hari ini kayak gitu. Jadi langsung ke pembelajarannya nih kira-kira. Nah, silakan kakak-kakak ditulis, boleh di kolom chat, terlepas dari kurikulum apapun. Ini dan mama. Oke, kakak-kakak, yuk, ada yang mau merefleksikan terkait tentang kakak-kakak nih? Kak Rizal, boleh Kak Rizal
berbagi, Kak? Refleksikan apakah kakak-kakak atau dari Kak Rijal nih ketika pembelajaran PJOK ya, kakak-kakak langsung memberikan materi ke anak-anak atau kakak-kakak memahami dulu nih capaian pembelajarannya apa ya, terus baru masuk ke materinya apa kayak gitu. Boleh Kak Rijal? Oke, boleh. Kalau saya paling biasanya nggak semuanya memahami ya, cuman nggak semua materi memahami karena nggak semuanya saya pelajari. Paling beberapa poin penting yang ingin saya ajarkan ya, eh, eh, tapi pasti saya jadikan acuan capaian pembelajarannya, tetap saya jadikan sebagai acuan, tapi untuk memahami nggak nggak sepenuhnya gitu. Terus tujuan sih, paling tujuannya yang biasanya saya yang mencakup kayak pengembangan pengetahuan keterampilan siswa dan sikap siswa gitu dalam PJOK, itu yang biasanya juga saya jadikan acuan juga tujuan pembelajaran. Lalu menjadikan tujuan itu sebagai acuan yang saya aplikasikan dalam pembelajaran. Setelah memahami tujuan, biasanya saya merancang strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, dalam hal ini termasuk kayak mengembangkan materi gitu, terus mempelajari metode pengajaran, lalu kita buat sistem penilaian yang sejalan dengan tujuan yang sudah kita buat. Paling itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rijal sudah mau berdiskusi terkait tentang apa yang kakak alami di sekolah. Kak Rijal SD atau apa nih? Saya SD dan SMP. SMP ya? Oh, SD dan SMP ya. Oke, terima kasih Kak Rijal terkait tentang apa yang sudah Kak Rijal lakukan. Ini termasuk benar ya kakak-kakak, karena yang sering terjadi kita nih guru olahraga biasanya karena mungkin kita sudah pakai kurikulum KTSP atau kurikulum K13, kita taunya semester 1 ini materinya bola besar. Ya udah, jadi materinya sepak bola, voli, basket dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Terus setelah itu apa? Permainan bola kecil. Ya, kasti atau rounders atau apalah ya seperti itu. Nah, tanpa melihat ke CP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini di kurikulum 2003 kurikulum Merdeka ya, kakak-kakak ditugaskan nih ya untuk merefleksikan terlebih dahulu capaian dari pembelajarannya apa, CP-nya itu apa. Kayak gitu. Tadi sudah ada 4 elemen ya kakak-kakak di CP-nya itu. Nah, dari 4 elemen itu baru kakak-kakak masuk nih ke ATP-nya. Terus dilihat dulu, nanti setelah itu masuklah ke materinya. Oh, materinya apa nih? Jadi nggak langsung ke pembelajaran bola besar, nggak, dilihat CP-nya dulu yang kakak mau ambil apa, seperti itu. Itu nah, nih di sini yang berikutnya nih. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, yang tadi nih, capaian pembelajaran. Ada 4 elemen. Saya sudah bagikan filenya ya di grup WhatsApp. 4 elemennya, yang pertama kan ada keterampilan gerak, terus belajar melalui gerak, gaya hidup aktif, sama memilih hidup yang menyehatkan. Nah, kakak-kakak tinggal lihat kakak-kakak ngajarnya di mana. Kalau kakak-kakak ngajarnya di SD, berarti biasanya ada di fase B, ya fase B, C dah. Fase B dan C itu biasanya ada tuh di situ. Pokoknya kelas, tergantung kakak ngajarnya di mana nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kayak gitu. Kalau kakak ngajarnya di SMP atau di SMA ya fasenya berarti naik. Nanti tinggal dilihat capaiannya elemennya sama 4, tapi nanti pembahasannya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa, Kak. Ya, dengan cara apa? Kakak mencari tahu dulu nih capaian pembelajarannya apa. Kayak gitu. Dan ini yang terjadi di lapangan ya.
saya juga dulu sebelum ngikutin pelatihan-pelatihan sama seperti konsep yang tadi saya bahas ya, ketika saya ngajar ya udah saya taunya semester 1 pokoknya permainan bola besar, permainan bola kecil, permainan tradisional. Nanti semester 2 baru tuh masuk ada terkait tentang apa misalkan kayak renang atau aktivitas air, terus ada yang sekarang yang kemarin habis pada pelatihan tuh pencak silat ya, itu ada tuh termasuk sampai kebugaran tubuh ya, itu ada. Nah kita tuh taunya seperti itu konsepnya. Saya dulu mengalaminya seperti, tapi ketika ada kurikulum Merdeka, CP-nya sudah yang terbaru yang 2024, nah di situ baru kita dapat pemahaman, kita dapat pembelajaran, oh ternyata seperti ini alurnya. Kayak gitu. Nah, ini yang harus kita benahi kakak-kakak ya, terkait tentang konteks kurikulum Merdeka. Nah, ini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran ya. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP-nya ya, tujuan pembelajarannya. Jadi 2024 ini baru diturunkan nih pertama CP ya, sudah ada CP capaian pembelajaran dari keempat elemen tadi. Nah, nanti kakak-kakak di satuan pendidikan atau guru-guru nih kalau SMP SMA itu ada kurikulum ya. Ada kurikulum, kalau SD mungkin belum ada ya, ada mungkin nggak sebesar SMP atau SMA ya. Nah, nanti ke guru-guru merumuskan TP ya, tujuan pembelajarannya yang mengacu ke capaian pembelajaran yang ada di struktur kurikulumnya ya. Setelah TP-nya kakak-kakak rumuskan lagi nih, rumuskan apa pada saat ini merancang program pembelajaran ya. Jadi kakak-kakak nanti setelah TP kakak-kakak merumuskan ATP ya. Nah, dari ATP dari yang mudah ke yang sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks kayak gitu. Jadi perumusan materi atau aktivitas belajar baik, contoh gini deh, kita ngambil voli atau permainan senam atau yang lainnya, pada akhir kakak-kakak bukan mengawali pembelajaran. Jadi sering yang tadi saya sebutkan, kita taunya permainan bola besar, bola kecil, permainan tradisional dan seterusnya. Nah, di sini di backward design ya, di backward design ini mengacu pada CP dulu nih. CP diturunkan ke TP, diturunkan lagi ke ATP, terus sampai proses ya, sampai ke aktivitas pembelajaran, itu alurnya kakak-kakak ya. Jadi seperti itu. Itu yang ingin dibahas di backward design ini. Nah, itu struktur kurikulum Merdeka ya kakak-kakak. Next. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini yang seperti tadi saya bahas ya kakak-kakak. Mungkin saya mau mendengar nih kakak-kakak ada yang mau berbagi atau merefleksikan ulang, pernah nggak dari kakak-kakak udah menyiapkan nih istilahnya apa namanya, modul ajarnya lah, kakak-kakak sudah menyiapkan modul ajarnya, tiba-tiba pas di lapangan berbeda ya, akhirnya apa, kakak-kakak langsung materi ya, aktivitas yang dilakukan oleh murid ya udah langsung. Ada yang pernah seperti itu nggak dari kakak-kakak? Mungkin ada yang mau berbagi, boleh. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti itu? Biasanya sih ini tingkat SMA ya, tingkat SMA nih, kita udah punya program, udah punya modul ajar, tiba-tiba anak SMA atau tingkatan SMA berganti ya, materi atau aktivitasnya nih langsung maunya ke materi gitu, tanpa menyasar ke tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ada kakak-kakak yang ingin berdiskusi atau membagikan pengalamannya? Nah, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, CP-nya dulu.
Terus yang kedua, menentukan metode penilaiannya, asesmennya. Terus yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kata kuncinya dari backward design ini merupakan proses sistematis nih, yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya dapat membantu guru-guru menyelaraskan antara tujuan, terus langkah pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran sampai ke tahap penilaian yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Rigal, Kak Wahyu ya. Itu ada istilahnya tahapan-tahapannya, alur-alurnya ya. Nah ini nih ya. Kata kuncinya, backward design merupakan proses sistematik yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Ya, next. Nah, itu tadi terkait tentang backward design. Kita masuk ke aktivitas 2 nih, Kakak. Penyusunan program PJOK. Nah, di mana penyusunan program PJOK ini? Yang pertama, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Ya. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah. Nah, yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang benarnya. Jadi, definisi terkait tentang kurikulum berbasis standar itu adalah kurikulum untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan geraknya, pengetahuannya, dan sikapnya. Nah, itulah yang harus kita garis bawahi, kakak-kakak semua. Next, nah komponen. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, menggunakan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Di mana di sini kompetenan kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikannya, terus visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan pencapaian pembelajaran. Ya, ini sumbernya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2022 P.72. Nah, ini ada pertanyaan memantik nih. Mengapa kurikulum operasional berbeda dengan antara satuan pendidikan? Nah, di sini dijelaskan agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidiknya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak ya, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Karena biasanya kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau tempat tinggal. Tapi CP-nya sama. Kayak gitu ya, CP-nya sama, CP-nya sudah sesuai, tapi materinya, pembelajarannya yaitu ya kita menyusun programnya relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik kita tinggal atau di mana kita mengajar. Kayak gitu kakak-kakak. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, di sini kita berbagi cerita nih kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang ingin berbagi cerita selama kakak menjadi seorang guru, ya kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu kayak gimana? Kayak gitu. Apakah
kakak langsung yang tadi saya bilang nggak ada tahapan ini, ya udah langsung ngajar ya, atau seperti apa? Misalkan kakak di sekolah gurunya ada 5 atau gurunya ada 3 atau 2 ya. Nah, itu caranya seperti apa nih kakak merancang programnya ya untuk mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJOK, atau apakah sendiri-sendiri ya, nggak ada apa kerjasamanya, diskusinya, atau kolaborasinya, atau kakak-kakak berkolaborasi dengan guru PJOK yang satunya, terus mendiskusikannya, terus gimana ya. Coba kakak-kakak ada yang ingin berbagi, boleh dipersilakan kakak. Kak Ahmad Sobari dong, boleh kak? Kakak SMA kak ya? Ya, betul, Kak. Biasanya SMA kurikulumnya sudah ini nih kak. Ya, Sudah ya kurikulum. daripada SD. Ya, Mm-mm. nah di sekolah kakak gimana nih kak? Cara Oke. merancang program PJOK. Ada berapa kak di sekolah kak guru PJOK? Gurunya ada 3. Ada 3. Nah, apakah dari 3 itu kakak selalu berkolaborasi, berdiskusi, atau masing-masing nih kakak? Sudah biasanya sih kita bareng-bareng ya, Pak. Nah, Kak, untuk merancang suatu modul ya atau rancangan pembelajaran. Cuman selama ini kan kita hanya ya nyari-nyari yang sudah jadi gitu, Kak. Jarang kita bisa bener aja selama ngajar itu ya udahlah gampangnya aja cari yang sudah jadi aja, kita kan gitu sebetulnya. Kita tidak paham gimana caranya merancang dari awal tuh, yang apalagi yang modul yang sekarang gitu kan, kurikulum yang sekarang. Pernah kita mengikuti pelatihan di awal itu kan, karena memang yang Merdeka itu baru sekolah kami sama sekolah SMA 6 tuh yang pertama. Jadi pada saat ikut pelatihan tuh nggak dijelaskan gimana caranya, cara menyusunnya awalnya kayak gimana, tapi langsung kepada tujuannya aja gitu loh. Jadi kita juga bingung akhirnya, ya udah akhirnya yang sudah jadi aja lah. Kita ambil gitu selama ini segitu, Kak. Ya, betul Kak. Ini yang terjadi di lapangan ya kakak-kakak ya. Bahwa tidak dipungkirkan guru olahraga, mungkin guru yang lainnya pun sama ya. Mereka langsung ya istilahnya copy paste lah ya, copy paste yang sudah ada ya, tanpa melihat dulu nih capaian pembelajarannya apa, CP-nya apa yang terbarunya, seperti itu. Nah, dulu saya juga sama Kak, istilahnya seperti itulah kayak gitu, karena memang guru olahraga biasanya pengennya yang cepat jadi instan ya. Intinya praktek aja seperti itu. Nah, setelah saya dapat pendidikan ya, khususnya pendidikan PKG ini dan guru penggerak, di situ juga baru tuh mulai Kak, kita harus tahu boleh kita ATM namanya Kak, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi dari PMM itu sudah banyak banget Kak, modul ajar atau capaian pembelajaran juga sudah ada di situ. Itu bisa kita download, bisa kita ikuti. Nanti kita diskusikan ini Kak. Ya, yang pertama kita misalkan gurunya ada berapa? Ada 3. Ya udah kita ajak kumpul. Kalau SD ya, kalau SD kan nggak ada kurikulum. Kalau SMA itu biasanya ada yang ditugaskan menjadi wakil kurikulum ya. Kalau nggak salah ya Kak Ahmad Sobari ya. Wakil kurikulum. Nah, kita diskusikan tuh sama mereka. Biasanya ada rapat ya. Pertama ini kita bahas CP-nya dulu. Oh, di CP pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024 ini ada 4 elemen kayak tadi. Nah, dari 4 elemen itu kita atur dulu nih apa nih yang mau kita bahas dulu nih. Misalkan di fase B, oh dari pertama aktivitas geraknya ya udah kita bahas ke situ. Nah, nanti kita turunkan dari CP, diturunkan ya ke TP, terus ke ATP sampai ke materinya. Nah, ketika materinya sudah kita turunkan, dari ketiga guru ini boleh berbeda. Misalkan Kak Ahmad Sobari ketika aktivitas geraknya dia mau atletik, boleh kayak gitu. Nah, yang gurunya yang satunya lagi dia maunya ke bola besar kayak voli, itu boleh Kak. Dengan persyaratan dari materi yang sudah Kakak ajarkan itu, capaian tujuan pembelajarannya tercapai kayak gitu ya. Jadi intinya di situ kakak-kakak
ya terkait tentang pembelajaran yang ya namanya kurikulum merdeka, ada yang bilang ya udah kita merdeka bebas aja kayak gitu. Nah, jadi yang dimaksudkan mungkin seperti itu. Jadi materinya kita boleh berbeda, tapi capaian pembelajarannya itu sesuai kayak gitu dari 4 elemen yang ada. Nah, yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK nih? Ya, jadi saat proses nih kakak-kakak apa nih kira-kira dari peserta, dari kakak yang anggap menilai apa bernilai untuk dipelajari murid? Apakah kakak ngajar aja sesuai dengan modul ajar, sesuai dengan yang kakak pengen kayak gitu, tanpa melihat oh nanti murid ini dapatnya ini loh, oh murid ini dapatnya ini. Nah, seperti itu. Boleh kakak-kakak berbagi, kita berdiskusi nih. Kak Sarudin, boleh Kak Sarudin? Baru bergabung nih kakak. Oh iya, oke Kak. Suaranya kecil Kak. Terlalu jauh sama mikrofonnya. Boleh dong Kak berbagi pengalaman Kak. Ya, menurut Kakak selama mengajar nih, Kakak kan ngajar udah lama ya. Kita yang junior mungkin mau mengambil pengalaman dari Kakak nih. Kira-kira menurut Kakak nih apa sih yang dianggap bernilai yang harus dipelajari oleh murid di kelas pembelajaran PJOK? Boleh Kak? Suaranya kecil Kak, tidak terdengar. Jauh. Ini pakai laptop atau pakai HP Kak? Ya laptop ya? Oh. Oke, suaranya kecil. Jauh sepertinya. Oke, ya nggak apa-apa Kak. Jaringannya mungkin ya, jaringan atau apa sound speaker soundnya kecil, di refresh mungkin boleh Kak, di refresh atau di ini kan boleh ya. Oke, saya nanya ke ini deh ke Kak Robial, boleh Kak Robial? Kak Robial Santoso, kakak ngajar ini ya tingkat SMA ya kayak? SMP saya. Oh SMP ya, SMP. Nah, kira-kira menurut kakak ketika kakak mengajar nih, apa sih yang menjadi suatu bernilai yang harus dipelajari murid di PJOK, di pembelajar PJOK? Apakah ketika kakak ngajar nih murid harus dapat prestasi, ataukah murid harus seperti ini, harus seperti itu? Nah, gitu Kak. Enggak sih, kalau bagi saya itu pembelajaran olahraga di sekolah itu yang penting mereka tuh aktivitas, Kak. Mereka aktivitas, mereka bisa ngobrol sama temennya, mereka bisa senang, udah cukup. Karena untuk mengejar prestasi, mengejar tujuan dari olahraga itu susah banget di sekolahan. Malah tempat saya itu aneh banget jadwal olahraga itu kejeda sama istirahat, Kak. Jadi kan susah tuh kita udah olahraga tiba-tiba istirahat 1 jam ya. Terus anak olahraga lagi. Jadi susah lah untuk apa namanya tujuan olahraga itu gitu. Oke, terima kasih Kak Robial. Nah, ini udah aman berarti saya ngajar di kelas ini karena sudah sama ya. Kita bisa menyatukan persepsi bahwa yang bernilai untuk anak-anak, untuk murid kita di PJOK ini bukan prestasi, tapi bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak dalam proses pembelajarannya. Ya, anak-anak aktif bergerak, anak-anak mau bergerak, itu tujuan kita.
ya. Itu yang nantinya akan bernilai buat anak-anak, karena balik lagi mereka belajar PJOK nantinya itu terkait tentang daily living, ya, tentang kehidupan sehari-hari kayak gitu. Dan mereka nanti akan, oh ternyata olahraga ini butuh loh kayak gitu. Nah biasanya kayak yang sudah senior atau apa sekarang itu lari atau jogging itu Sabtu Minggu itu sudah lagi booming lagi. Nah seperti itu jadi mereka butuh yang namanya olahraga, aktivitas gerak seperti itu. Karena yang tadi sudah dibilang sama Kak Robial juga terkait tentang prestasi itu sangat sulit, Kak. Itu harus ada jam istilahnya jam beda ya, beda dari pembelajaran, itu ada aktivitas khusus kayak gitu, atau misalkan les atau apalah ya kayak gitu. Nah terkait tadi Kakak mungkin karena ngajarnya SMP ya, jadi ada kurikulumnya itu agak susah. Kalau saya pernah Kak kejadian seperti itu, kepotong sama istirahat. Akhirnya saya konfirmasi ke wali kelas bahwa kalau seperti ini tidak efisien ya. Akhirnya saya minta jam istirahatnya saya pakai buat jam olahraga. Jadi yang anak-anak yang lain istirahat, saya tetap olahraga ya. Kebetulan kan lapangannya berbeda jadi tidak mengganggu. Nah, nanti ketika anak-anak yang lain masuk, anak yang saya ajarkan baru istirahat. Kayak gitu. Jadi di jadwal memang kepotong sama olahraga karena memang saya ngajar sendiri, Kak. Saya ngajar sendiri olahraga, belum ada yang masuk nih P3K atau yang lainnya belum ada yang masuk di sekolah saya. Jadi bagi waktunya memang sulit. Jadi saya mensiasatinya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dari wali kelas juga mensetujui dengan kondisi ya anak masih bisa dipantau, masih bisa diawasi. Itu. Nah, Jadi nanti gini saya sedikit ya, menceritakan kejadian di sekolah saya itu kan setiap pelajaran 3 kelas, di mana satu kelasnya itu 44 lah kurang lebih ya. ya, Nah, maunya ada. saya seperti itu, kita lewatin istirahatnya, terus istirahat Sholatnya. sendiri di belakang Iya, ya. betul. Tapi tidak diperbolehkan, karena ketika nanti kita tuh istirahat jajan, mengundang kelas yang lain yang kosong untuk jajan ke kantin, seperti itu. Makanya ketika istirahat, ya istirahat, harus istirahat gitu. Kita harus istirahat, setelah itu kita harus belajar lagi, olahraga lagi gitu. Ribet pokoknya, aduh, sejak akhirnya ya ikutin aja alur yang ada, karena saya guru baru P3K di situ kan, ya seperti itu susahnya. Ya, betul Kak. Yang tadi seperti saya sampaikan ya, karena kan di tingkat SMP dan SMA kakak udah ada yang punya wakil kurikulum ya. Jadi sudah ditentukan jadwalnya. Beda sama SD. Kalau SD kan memang tidak ada kurikulumnya, jadi kita terpacunya sama wali kelas. Kalau wali kelas meng-ACC-kannya, mengiyakan, ya udah berarti oke. Dengan persyaratan kita dan wali kelas lapor ke kepala sekolah terlebih dahulu, ini loh kejadian di lapangan seperti ini kayak gitu. Nah, untuk tingkat SMP dan SMA mungkin kakak nih ada yang punya pengalaman sama kayak Kak Robial Santoso, boleh mungkin Kak saya punya pengalaman yang sama, ada solusinya kayak gitu, boleh nih kakak-kakak, atau sama kejadiannya kayak Kak Robial, ada yang sama? Nah Kak Diki gimana Kak Diki? Kalau swasta nih. Oke Kak, maaf nih saya baru jemput Puan Putri nih. Ya, siap Kak. Kejadiannya sih hampir sama dengan Kak Rubial ya, cuman saya yang ngatur sih terkait tentang kepotong istirahat. Saya sekarang juga masih mengalami ya Kak, terkait tentang kepotong istirahat. Kalau saya tuh gimana saya ya, kalau misalkan kepotong istirahat, kadang saya 1 jam pertemuan gitu di kelas, membahas tentang materi, pembelajaran, terus dipotong istirahat, kan ada 3 jam ya, 1 jamnya materi, terus istirahat, 2 jamnya praktek gitu. Kadang kalau misalkan nggak ada teori langsung ke lapangan, kadang istirahatnya itu di akhir gitu, kalau saya seperti itu. Gitu aja. Oke, ya terima kasih Kak Diki ya.
Mungkin Kak Diki ini Wakasek ya, wakil kurikulumnya nih. Jadi dia yang memimpin, dia yang mengambil jadwalnya, aman ya. Tapi boleh juga kita ikuti terkait tentang tadi ya, mungkin di jam pertamanya mungkin teori dulu ya, di jam nanti setelah istirahatnya praktek, atau kebalikannya. Ternyata sebelum jeda istirahat kita ada 2 JP nih. Nah, berarti kita praktek dulu. Nanti setelah istirahat baru teori kayak gitu. Atau ya untuk mensiasatinya ya udah kita step by step ya, belajar, praktek, teori, praktek, nanti istirahat, nanti kita mau nggak mau meningkatkan lagi nih, pemanasan lagi ya, meningkatkan suhunya lagi ya, sampai ke praktek lagi. Nah, itu kakak-kakak ya. Terima kasih nih Kak Robia, Kak Diki ya, sudah mau merefleksikannya terkait tentang apa yang terjadi di sekolah kakak-kakak. Next, yang ketiga, bagaimana kakak ya akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku nih ya. Kira-kira nih dari sini kakak-kakak bagaimana dari semua proses ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana cara kakak-kakak mengintegrasikannya? Mungkin yang tadi sudah disampaikan ya, ini sama Kak Robial yang tadi, ya udah ikuti dulu aja ya, ikuti dulu aja alurnya mungkin sampai semester akhir ya, sampai semester akhir, dan next di semester nanti berikutnya dirubah mungkin di jadwalnya kayak gitu. Dan memang berbeda ya, kalau SD itu biasanya 35 1 JP-nya, kalau SMP bisa 40 ya, 40 45 ya, seperti itu SMP SMA. Jadi memang beda JP-JP-nya, nanti disiasatin saja. Berarti ketika yang sudah berjalan ya kakak-kakak ikuti dulu, sambil nanti di semester ajaran barunya kakak-kakak bisa mengevaluasikannya ke wakil kurikulumnya atau ke kepala sekolahnya. Seperti itu ya kakak-kakak. Next. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pembelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Nah, ini dari 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK yang ada di sekolah-sekolah ya, kakak-kakak. Nah, aktivitas 3 nih, Kak. Terkait tentang aktivitas 3 karakter utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD. KHD itu apa Kak? Ki Hajar Dewantara ya, dalam pendidikan nasional ya. Jadi kakak-kakak nih, kalau kakak-kakak belum tahu KHD ya, ya kita mungkin masih belum dianggap guru nih kakak-kakak nih, karena kita harus mengenal filosofi. Ya, filosofi KHD itu apa? Ya, itu adalah salah satu dari rumusan kurikulum merdeka saat ini nih kakak-kakak. Nah, ya. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Yuk, kakak-kakak, boleh nih, ada yang mau berbagi? Menurut kakak-kakak, kata kunci apa sih yang dari tadi ini kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kak Akbar, boleh Kak Akbar berbagi diskusi, refleksi? Iya Kak. Boleh Kak. Menurut kakak nih, kata kunci apa yang berulang kali tadi kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apakah tujuan dari pembelajaran PJOK itu atau apanya kayak gitu Kak? Yang fokus kita hari ini yang saya baca dari modul sih, yang pertama tentang kurikulum PJOK, kemudian di sini tentang CP, kemudian tujuan pembelajaran dan alurnya,
skema. Jadi kita sedikit membahas tentang skema perangkat pembelajaran dari kurikulum, itu dari capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, sampai modul ajar, dan sampai nanti kita praktek di lapangan sih, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Akbar. Ya, betul sekali ya. Jadi kita di sini menyamakan nih kakak-kakak, menyamakan persepsi, apalagi nih kakak-kakak kalau tidak salah nih hampir besar ya. Sebagian besar itu satu kecamatan ya, Serpong Utara ya. Itu nah di sini menyamakan, dan bahkan di sini juga ada ketua MGMP-nya ya. Kalau tidak salah ya, ada ketua MGMP Serut ya, Serpong Utara. Nah, di sini bisa nih kakak-kakak menyamakan persepsi ya terkait tentang tujuan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah ya. Jadi apa sih nilai buat anak-anak kayak gitu. Terus capaian pembelajarannya itu ada 4 elemen yang tadi kita bahas, itu apa aja. Nah, itu bisa didiskusikan kayak gitu ya kakak-kakak, terkait tentang peserta yang harus aktif dalam pembelajaran. Jadi dia bergerak ya, dan nantinya dia akan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, daily living ya, seperti itu. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Yakni 1, fokus pada materi esensial ya, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya, 2, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, ya, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini apa-apa yang telah kita bahas ya tadi, karakteristik kurikulum Merdeka. Ini ada 3 poin ya kakak-kakak. Nah, di sini mari kita diskusikan pemikiran KHD secara lebih jauh dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka ya. Nah, di mana Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sumber halaman 10 2022 dari Dewantara 1936. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan ya, filosofi KHD kakak-kakak. Kalau kita sebagai guru-guru tidak tahu filosofi KHD, mungkin kita masih belum dianggap guru seutuhnya nih kakak-kakak ya. Jadi kita harus tahu Ki Hajar Dewantara ya. Di sini dia menjelaskan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makanya di sini kita sudah terpacu nih, kalau kakak-kakak nanti ikut guru penggerak, kakak-kakak akan menemukan filosofi KHD ya, kayak berpihak pada anak ya, kayak gitu. Jadi anak sebagai student center, bukan lagi teacher center ya, tapi student center. Jadi gitu, anak itu adalah pusatnya. Nah, seperti itu kakak-kakak. Nah, ini pada sesi kita hari ini akhir ya. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran KHD. Yang kedua, peserta mampu memahami mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, nah ini sesi akhir kita pada kali ini. 3 ini yang nantinya akan kakak-kakak dapatkan ya, seperti itu. Nah, sebelum
diakhiri dari sesi kali ini. Kita masih ada waktu kisaran 15 menitan. Bentar. Nah, saya ingin ada nih beberapa kakak yang mau merefleksikannya. Apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari pada kali ini, atau kakak-kakak sudah mempelajari apa di LMS 1.5 ini. Boleh Kak yang ingin berbagi refleksi, karena nanti ada tugas nih Kak, refleksikannya lagi. Ya. Ada tugas merefleksikannya lagi. Ada beberapa yang belum menyelesaikan tugas juga, ya boleh. Kakak biasanya menggunakan refleksi apa? Apakah segitiga yang 3 itu ya, dari mulai apa yang dibahas, terus ke depannya seperti apa, nanti pembelajaran seperti apa, kayak gitu Kak. Atau pakai 4F, Twitter, Face, ya, tentang apa namanya, ke depannya, terus pembelajarannya sama ya. Sebenarnya yang 7 refleksi itu sama semua Kak. Cuma bedanya dia ada desain-desainnya, ada model-modelnya. Seperti itu. Yuk kakak-kakak boleh yang mau berbagi refleksi terkait tentang pembelajaran di 1.5. Ya. Ada, boleh, silakan. Kak Sarudin udah bisa, Kak Sarudin? Mikrofon, boleh Kak? Berbagi pengalaman. Ya maaf Kak Kadir, karena tadi juga lambat, kemudian juga belum membaca 1.5, jadi belum memahami secara keseluruhan. Yang jelas pada akhirnya seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita menyusun program PJOK agar lebih menarik untuk siswa, kemudian juga kita mengetahui nilai-nilai yang bermakna untuk peserta didik. Itu aja yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini, karena sebelumnya saya belum hadir di ruang Gigit ini Pak Kadir. Oke, terima kasih Kak Sarudin. Kalau di sana guru olahraga berapa Kak Sarudin? Tadinya masih dua Kak Diar, ada dua. Dua, sekarang dua. Iya, masih gitu. dua. Masih dua. Oke. Nah dari pembelajaran yang tadi disampaikan, kalau Kak Sarudin ketika pembelajaran apakah menentukan dulu, mencari tahu CP-nya dulu, atau langsung ke pembahasan materi nih? Karena kan Kak Sarudin itu udah, kalau saya anggap ya, dari KTSP kakak pernah ya, KTSP kakak pernah ngalamin nggak ya? Iya. Pernah, K13 pernah kan, KBK mungkin pernah juga ya. Jadi kakak nih mungkin pernah melihat kurikulum berbagai kurikulum ya Kak ya? Kalau melihat ya, menjalani juga pun demikian. Jadi kalau untuk yang sekarang, kalau saya melakukan proses pembelajaran itu, kalau sekarang saya lihat dari capaiannya dulu, capaian tujuan pembelajaran. Baru kita melakukan penyusunan alurnya seperti apa untuk mencapai tujuannya, capaian pembelajarannya. Karena kalimat-kalimat aja sih yang berbeda dari tujuan pembelajaran, karena yang capaian pembelajaran. Jadi kadang-kadang ya kita juga bingung dengan bahasa sebenarnya, padahal prosesnya sama aja sebenarnya. Cuman kita dibuat bingung dengan kalimat-kalimat yang dirubah, itu aja Kak Diar. Ya betul sekali Kak. Ya kayak misalkan sekarang modul ajar ya, dulunya RPP, sekarang modul ajar ya. Jadi memang ada bahasa-bahasa yang sebenarnya itu sama,
Cuma sekarang ini dibedakan. Ya, jadi intinya sebenarnya hampir sama dari KTSP, dari K13 sampai sekarang ini kurikulum Merdeka itu sebenarnya masih sama. Hanya saja bahasa atau istilahnya memang dibedakan seperti itu. Saya stop share dulu. Nah, ini ya yang sudah saya kirimkan tadi, saya perbesar dulu. Nah, terkait tentang capaian pembelajaran, ya ini ada di halaman 400, cuman udah saya potong ya, capaian pembelajaran pendidikan jasmani ya, PJOK. Nanti kakak-kakak bisa melihat elemen-elemennya. Di sini ada tujuannya, karakteristik. Nah, di sini elemen-elemennya terkait tentang PJOK, ada belajar melalui gerak, ada terampil gerak, terus ada bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan, ya itu banyak. Nah nanti di sini dari keempat elemen itu kakak lihat dulu nih capaian pembelajarannya, kakak ngajarnya di mana. Kalau kakak ngajarnya di kelas SD, SD-nya kakak ngajar kelas berapa? Kalau kelas 1, kelas 2 itu adanya di fase A. Ya. Nah, kakak baca nih di fase A, kelas 1. Mereka menjelaskan aktivitas gerak dengan objek dan di dalam berbagai ruangan space yang berbeda. Peserta didik menerapkan peraturan dan strategi kolaborasi di dalam berbagai konteks gerak. Gitu. Jadi mereka menggambarkan berbagai hal yang membuat aktivitas jasmani yang bermanfaat. Nah, kakak tinggal ngambil elemen apa yang pertama. Kalau kakak mau ngambil terampil gerak, ya di sini banyak kan guru SD nih, terampil gerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh. Ya, peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda serta menyimpulkan efektivitas. Kakak ada yang ngajar di kelas 1-2? Ada nggak nih? Kak Dita ya? Kak Dita ngajar kelas 1 nggak Kak Dita? 1-2? Iya, Kak. Nah, Kak Dita, coba kira-kira apa sih yang masuk dalam capaian pembelajaran? Iya, Bu. Ada anaknya ya Kak Dita ya? Oke. Ya udah, yang lain kira-kira yang ngajar SD. Kak Sarudin ngajar kelas 1, kelas 2 nggak? Kelas atas saya Kak Diar. Kelas atas. Ya. Nah, kira-kira kalau dari kakak-kakak, menurut kakak-kakak nih, untuk kelas 1, kelas 2, kira-kira dari capaian pembelajaran ini, materi apa sih yang cocok? Dari tampilan terampil bergerak elemen ini. Peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Peserta didik mengeksplor berbagai cara menggerakkan tubuh. Peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda, serta menyimpulkan efektivitasnya. Nah, dari capaian pembelajaran ini, sebenarnya kita banyak nih materi nih yang bisa kita gunakan. Misalkan kita nggak usah pakai bahasa atletik, nah gerak lokomotor, non lokomotor, kayak gitu ya Kak Diki ya. Jadi kita menggunakan sebenarnya materinya materi atletik, tapi kita bahasanya tidak ke atletik. Jadi kita bikin sendiri. Misalkan mereka nanti berlari, nanti di depannya itu mereka mengambil harta karun. Nah harta karunnya bisa kita buat dari conch, kayak gitu. Itu mereka harus mengeksplor bagaimana cara menggerakkan tubuhnya. Atau nanti ketika berlari ada rintangannya sedikit, ya yang tadi gerak lokomotor sama non lokomotor, ya jalan, lari, atau dia bisa lompat dulu nih, kayak gitu ya. Nah nanti masuk ke manipulatifnya, mengambil yang tadi tuh, mengambil cons, ya pakai alat segala macam. Nah seperti itu ya. Ya biasanya saya gerak dasar Kak, tapi diterapkan di permainan sederhana. Oke Kak Dita. Next ya, itu untuk SD. Nah nanti kakak bisa nih lanjut ke fase B. Di fase B ada kelas 3, kelas 4. Fase C ada kelas 5, kelas 6.
fase D, kelas 7, 8, kelas 9, SMP. Nah, SMP masuknya ke fase D. Nanti kakak-kakak lihatnya yang di fase D. Ya, CP-nya nih, CP-nya berbeda. Nanti nih, SMP itu sudah menganalisis biasanya dan menghaluskan keterampilan gerak, kayak gitu. Nah, nanti ada lagi fase E. Itu umumnya untuk kelas 10 SMA. Ya, SMA, MA, SMK, MAK, program paket C. Nah, seperti itu. Mereka di sini terampil gerak elemennya tapi capaiannya berbeda. Nah, seperti itu kakak-kakak ya. Tadi sudah saya share juga di grup ya terkait tentang CP PJOK yang terbaru. Nah, nanti kakak-kakak dari sini bisa nih membuat rubrik penilaian asesmennya seperti apa. Kayak gitu. Ya. Kakak-kakak dari situ ada yang ingin didiskusikan? Boleh, Kak? Belum kita tutup. Ada kakak-kakak yang ingin mendiskusikan terkait tentang pengalamannya di sekolah, ya, atau ketika kakak mengajar, boleh Kak? Sambil mengingat-ingat, ya. Berbagi, boleh Kak, berbagi pengalaman, berbagi refleksi, boleh. Sambil saya mengingatkan kembali kakak-kakak, ya, yang belum menuntaskan tugas nih, ya, saya bawel banget ya kakak-kakak ya. Tolong dituntaskan karena nanti kita tanggal 27 itu tatap muka Kak. Kita tatap mukanya di SMP 14 ya. Kakak mungkin udah tahu ya SMP 14 lokasinya. Ya. Kita dari tanggal 27 sampai tanggal 2 November. Nanti kemungkinan dari jam 8 sampai jam setengah 5. Jadi kegiatan tatap muka kita itu dari jam 8 sampai setengah 5, nanti suratnya resmi datang dari provinsi. Nanti dari provinsi ke dinas, dari dinas baru ke kepala sekolah. Jadi pasti aman nggak? Kayak gitu. Ya. Nah, sebelum masuk ke tahapan tatap muka, kakak-kakak ditugaskan untuk menyelesaikan tugas nih, ya minimal 1.1 sampai 1.6 itu sudah semua. Kayak gitu. Kalau ada yang beberapa belum nanti di tatap mukanya diselesaikan, bisa ditanya-tanya sama temannya, ya. Seperti itu ya kakak-kakak. Ini dari refleksi 1.1 Kak Farid, Kak Faris, Kak Rijal, Kak Robial masih belum ya? Ditunggu untuk uploadnya ya. Untuk Kak Sarudin tolong saya minta tolong ya buat diingatkan kembali untuk Kak Farid sama Kak Faris nih, karena datanya sudah ada di BGP Provinsi Banten. Jadi kalau dia nggak menyelesaikan, ya nanti ke sekolah atau ke kepala sekolah efeknya. Siap Kak, insya Allah saya akan temuin Kak. Diingatkan kembali saja ya Kak. Siap ya. Ya. Atau boleh langsung ke kepala sekolahnya, jadi biar nanti kepala sekolahnya mengizinkan. Ya. Siap Kak. Saya boleh share dulu deh ya, biar ingat. Intinya kakak-kakak nah ini ya, intinya kakak-kakak dilihat di LMS-nya nih dari refleksi 1 ya, Kak Farid, Kak Faris, Kak Rijal, Kak Robial diupload tugasnya. Di 1.2 Kak Kutadi, Kak Marfudin, Kak Farid, Kak Faris, Kak Robial ya dituntaskan. 1.2E refleksi, jangan sampai salah ya. 1.2D lakukan ini table aset yang diupload. Nah, ini 1.2E refleksinya. Ya, ada Kak Farid, Kak Faris, Kak Robial. 1.3D Kak Marfudin, Kak Farid, Kak Faris, Kak Robial. 1.4D dan 1.4E ini tadi pagi kalau nggak semalam nih ya. Jadi saya belum buka lagi, tadi udah ada notif di email, ada beberapa yang sudah menyelesaikan, sudah mengupload ya. Nanti saya update ulang terkait tentang tugas ini
Ya, itu kakak-kakak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Kak Rizal, Kak Robial, aman kan? Kak Robial, lumayan nih tugasnya nih. Iya Kak, saya masih belum ngecek yang tugas 1 yang refleksi modelnya mungkin kemarin kan udah dibantu sama Pak Sarudin tuh, cuman yang tugas refleksi framework-nya saya belum dapat contohnya gitu. Mungkin kalau teman-teman ada contohnya bisa dikirim biar saya tinggal modif gitu. Ya, boleh Kak. Ya, betul. Karena tadi saya lihat Kak Rizal langsung lengkap ke 1.2 ya. 1.2. Jadi 1.1-nya belum. Ya, Jadi boleh Kak. kelewat. Iya. Kak, saya tugasnya itu nggak sempet, nggak ada waktu kalau buka-buka tugas. Ada kerjaannya kalau malam, jadi kadang suka, aduh ntar dulu jadi malah sampai sekarang. Iya. Ya, karena lumayan banyak nih Kak. Kalau nanti berlanjut makin numpuk Kakak ya tugasnya. Jadi kemarin saya menyarankan untuk Kak Rizal ya. Kak Rizal sudah japri juga kan. Jadi kalau Kakak misalkan ada waktu atau berdekatan sekolahnya nih, misalkan dekat dengan Kak Sarudin atau Kak Ahmad Sobari atau Kak Akbar ya, itu boleh minta bantuan aja Kak. Kita saling menguatkan di sini. Yang seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa kita di sini kan kelas bersama nih, kalau bisa lulus bareng-bareng kayak gitu. Jangan sampai ada satu yang nggak lulus karena tugasnya lupa diupload, atau jadi pokoknya kita saling mengingatkan, oh hari ini ada tugas nih, due date-nya tanggal segini kayak gitu. Kalaupun sudah lewat dari due date nggak masalah Kak, diupload aja kayak gitu. Yang penting jangan sampai sudah selesai. Kalau sudah selesai kegiatan ya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi bisa minta bantuan sama kakak-kakak yang sudah mengupload. Kak Wahyu nih, Kak Wahyu udah upload 1.5 malah ya. Boleh tuh Kak minta bantuan sama Kak Wahyu ya, minta referensinya ya, seperti apa cara penyelesaiannya, terus tugas-tugasnya seperti apa ya. Itu aja Kak. Mudah-mudahan ya Kak Robial nih tugasnya banyak ya, jadi bisa dicicil ya kayak gitu Kak. Karena untuk SMP 14 sudah pada tahu kan ya kakak-kakak ya posisinya, nanti boleh di searching ya. Ya, nanti diinformasikan lagi ya sama Kak Sarudin mungkin di grup MGMP Serut ya, boleh. Kita di SMP 14 kita bareng sama kelas 1 dan kelas 3. Kelas 2 sama kelas 3. Kita kan kelas 1. Jadi ada 3 kelas di situ nanti. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang bergabung di SMP 14 kayak gitu. Untuk jadwalnya nanti menyusul. Nah, kemarin ada yang bertanya Senin itu ada apa? Ada kegiatan apa? Itu gelombang 1 Kak. Gelombang 1 sudah dimulai. Ya, jadi gelombang 1 itu sudah dimulai tatap muka mulai Senin besok. Seminggu. Kayak gitu. Nah, nanti kita mulainya tanggal 27 Oktober sampai tanggal 2 kalau tidak salah 27 Oktober. Nanti jadwalnya menyusul Kak. Iya 27 Oktober. Kayak gitu. Terus untuk suratnya mungkin kakak-kakak ada yang takut, aduh seminggu Kak ninggalin kelas Kak, gimana nih Kak, gini lah atau apanya. Itu suratnya langsung dari BGP Kak, dari pusat ya. Jadi itu sudah di atas dari dinas ya. Sebenarnya kalau kakak bilang Kak harus ada surat dari dinas Kak, kita ininya ke Kota Tangerang Selatan, dinas dari Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya kalau kakak sudah paham atau kepala sekolahnya paham ketika suratnya dari BGP dari provinsi, ya udah itu sudah aman sebenarnya Kak gitu. Dan tapi ada beberapa kepala sekolah memang butuh suratnya dari dinas, dan pihak BGP pun sudah mengajukan ke dinas Tangsel ya, ke dinas masing-masing se-Banten tuh. Mudah-mudahan dinas kita cepat mengeluarkan suratnya, jadi kita enak untuk melakukan aktivitas tatap muka ya. Jadi kakak-kakak bisa sharing ke teman guru olahraganya ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 2 ya. Mungkin ada beberapa kelas yang harus ditinggal, kita seminggu berarti kan ninggalin 1 kelas sehari. Seperti itu kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan kakak sebelum ditutup? Ya boleh Kak Marfudin. Terima kasih. Saya mau tanya perihal tentang
tatap muka nanti tanggal 27 sampai tanggal 2 ya. Iya, Kak. Kalau kayak saya gitu, kayak saya kan sebentar lagi mau pensiun nih. Itu masih boleh nggak kita mengikuti kegiatan tersebut? Itu gimana kira-kira kebijakannya? Kakak pensiun di bulan apa, Kak? Saya sepensiun mah di bulan Mei 2026 sih. Oh, ya udah aman, Kak. Kirain di tahun ini. Kalau Kak tadi sama? Tadi malah mundur lagi dia bulan Oktober. Tapi tahun ini atau tahun depan? Desember, Pak. Desember 2026. Desember 2026. Iya. Oh, berarti aman, Kak. Selama Kakak masih di 2005 2006 berarti masih aman. Kayak gitu. Masih mengikuti sampai tuntas, Kak. Kayak gitu. Sampai tuntas kegiatannya karena nanti terkait tentang ini kan masuk langsung ke link LMS kayak gitu SIM PKB. Nah, ini takutnya SIM PKB-nya bermasalah kayak gitu, Kak. Jadi diikuti saja dan masih aman kok. Kayak gitu. Kirain Kakak pensiun bulan ini. Kalau bulan ini nanti saya coba konfirmasi ke admin ke BGP-nya. Apakah bisa berlanjut atau memang sudah karena sudah pensiun ya berarti sudah stop kayak gitu. Tapi karena Kakak masih tahun depan ya di bulannya juga masih bulan depan berarti masih aman. Kita kan sampai Desember awal kalau tidak salah. Itu selesai, Kak, pelatihan. Oke, terima kasih. Siap. Coach, atas informasinya. Kalau memang demikian, saya akan mencoba untuk mengikuti secara maksimal. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Wajib ikut semua, Kak, di sini, Kak. Makanya tadi saya ngomong minta bantuan juga nih sama Kak Marfudin, sama Kak tadi, Kak Sarudin, ya untuk Kak Farid sama Kak Faris, tolong dikonfirmasi, ya mudah-mudahan semua kita bisa komplit satu kelas untuk gabung di tatap muka, ya karena penentuannya ada di tatap muka, Kak. 2 kali kita tidak hadir di tatap muka, itu untuk tingkat kelulusannya akan diperhitungkan. Kayak gitu. Jadi tatap muka ini memang menentukan sekali buat kelulusan kita, Kakak. Ada lagi yang mau didiskusikan, Kakak-kakak? Sudah? Kak Diki, ada yang mau didiskusikan? Saya tuh harap-harap cemas nih, Kak, terkait tentang perizinan kepala sekolah. Betul. Iya, kadang kan saya tuh satu guru ya, Kak, takutnya gimana-gimana gitu, gak ada yang handle. Kadang kan di swasta kan, Kak, tahu sendiri seperti itu. Ya walaupun ada surat dari dinas juga kadang nggak dihiraukan begitu. Aduh, gimana ya? Mungkin apakah ada teguran bagi kepala sekolah, misalkan gurunya nggak diikutkan, gitu, apakah ada teguran dari dinas terkait tentang itu? Oke, nanti mungkin saya sampaikan ke admin ya, Kak ya. Ke admin dari BGP, bagaimana solusi untuk sekolah yang swasta nih. Apakah ada tindak lanjutnya? Karena mungkin untuk pergantian ke sebenarnya kalau guru-guru negeri kan bisa sama wali kelas ya, bisa sama wali kelas atau bisa sama guru olahraga yang satunya seperti itu. Tapi yang terjadi kemarin juga saya sendiri ngajar, saya pelatihan seminggu. Untung ada surat dari BGP juga dari dinas dan kepala sekolah juga mengaksekannya. Jadi saya langsung memberikan tugas tuh selama seminggu. Selama seminggu saya memberikan tugas, di hari Senin saya kasih ke kelas 1 oleh kelasnya, kelas 2, jadi kita meninggalkan kelas, nggak kita tinggalkan aja, tapi kita kasih tugas juga, kayak gitu. Nah nanti wali kelas lah yang akan memberikan tugasnya, kayak gitu. Kita juga kasih tahu dulu, ini Bu tugas ini, caranya seperti ini. Paham, seperti itu. Nah, kalau sekolah negeri pasti diberikan izin sama kepala sekolah, iya betul. Mengingat lama waktunya. Jadi kepala sekolah nanti pokoknya dari BGP itu langsung Kak, kemarin juga banyak sekolah negeri guru olahraganya nelpon saya, katanya dia dituntut sama kepala sekolah suruh daftar PKG. Kalau dia nggak daftar, yang cadangan yang masuk, katanya gitu. Sementara pas dia nelpon ke saya bilang pendaftaran udah tutup. Sementara dia diomelin sama kepala sekolah, kata gitu.
Jadi memang informasinya telat kadang kepala sekolah. Nah, makanya mudah-mudahan konfirmasi ini secepatnya ya. Terutama kita kan gelombang 2, di gelombang 1 sudah mulai, jadi gelombang 2 mudah-mudahan bisa dipercepat untuk surat perizinannya. Itu kakak-kakak. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa nih. Tadi Dita yang mimpin ya. Boleh Kak Dita mimpin lagi atau masih ada si kecil? Kalau aman boleh. Ada. Oh ya udah. Kak Sarudin boleh, Kak Sarudin dipilih. Doa. Kak Sarudin sendiri boleh. Oke, baik Kak. Baik kakak-kakak semuanya, kakak-kakak guru hebat yang ada di ruang Jimit ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Cukup dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Sarudin atas memimpin doa untuk akhir kegiatan hari ini. Sebelum ditutup, diakhiri seperti biasa nih, kita foto dulu bersama kakak-kakak yang masih off cam, boleh di on cam-kannya kameranya. Boleh? Ada yang mau membantu saya untuk foto? Boleh? Kak Akbar? Boleh Kak Akbar dibantu? Siap, Kak. Kak Wahyu ada Kak Wahyu? On cam kameranya, kalau tidak ada ya udah. Siap. Oke, silakan dinyalain dulu kameranya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Akbar, terima kasih kakak-kakak semua atas partisipasinya, atas antusiasnya di Zoom kali ini. Saya mengingatkan kembali untuk tugas ya, dicicil, di-upload ya, terus jaga kesehatannya, karena sebentar lagi kita akan ketemu di tatap muka ya, kakak-kakak, di SMP 14 insya Allah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.